Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Atifah Nurrahman MD dengan akhiran NIM 016. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proses dari normalisasi database yang menjadi tugas akhir dari mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, sebelum itu saya akan memaparkan apa-apa saja yang akan dipaparkan pada presentasi kali ini, yaitu ada perkenalan, terus normalisasi, apa itu normalisasi, terus tujuan dari normalisasi, serta akan memberikan bentuk dari tabel tidak normal yang nantinya akan dinormalisasikan, sekaligus dengan IRD dari tabel yang telah dinormalisasikan, dan juga kesimpulan. Nah, pertama, introducing about me. Jadi saya merupakan seorang mahasiswi dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Hasanuddin dengan akhiran NIM 016. Nah, sebelum itu, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu normalisasi. Jadi, normalisasi database adalah proses sistematis untuk mengatur data dalam tabel database guna untuk mengurangi redundansi data dan meningkatkan integritas data. Nah, normalisasi itu dilakukan melalui beberapa tingkat atau tahapan, yang dimana setiap tingkatnya itu memiliki aturan tertentu yang harus terpenuhi. Jadi yang pertama itu ada tingkatan pertama ada yang namanya first normal forms, terus yang kedua itu ada second normal forms, yang ketiga tahapan terakhirnya itu adalah third normal forms gitu. Nah, selanjutnya itu adalah apa tujuan dari normalisasi? Yang pertama, menghilangkan redundansi data, di mana kita dapat mengurangi duplikasi data di dalam suatu tabel. Yang kedua, itu adalah meningkatkan integritas data, di mana memastikan bahwa data itu akan tetap konsisten dan akan lebih akurat dengan adanya normalisasi database ini. Yang ketiga, itu mempermudah pemeliharaan. Nah, memudahkan untuk pengubahan struktur database tanpa memengaruhi data secara negatif gitu. Jadi kayak kita dapat mengubah data yang terdapat, kalau misal ada terdapat kesalahan pada database, itu kita dapat memudah khusus pada bagian tabel yang terdapat kesalahan saja tanpa menimbulkan anomali ataupun tanpa menimbulkan hal-hal yang harusnya terhindarkan, misal kayak database-nya itu hilang ataupun kayak terhapus datanya dalam database gitu kalau ada terjadi perubahan. Nah, dengan adanya normalisasi itu kita dimudahkan untuk melakukan pemeliharaan pada data yang kita miliki. Terus yang keempat, meningkatkan efisiensi penyimpanan, di mana meminimalkan penggunaan ruang penyimpanan database gitu. Nah, ini dari contoh tabel tidak normal. Di sini terdapat kolom order ID, nama pelanggan, produk, jumlah, harga satuan, alamat pelanggan, supplier, dan juga kontak supplier. Di mana di tabel tidak normal ini itu terdapat redundansi data, yang dimana terdapat data yang duplikat, seperti kayak di sini tuh harusnya datanya bisa disusun dengan lebih diperbaiki, kayak datanya ini bisa lebih dinormalisasikan dengan lebih dirincikan. Nah, selain redundansi data atau duplikat data yang ada pada tabel tidak normal ini, itu juga terdapat multiple values atau data yang tidak atomik, data yang tidak tunggal gitu. Nah, jadi kayak kolom di bagian produk, terus jumlah, terus di harga satuan. Nah, sama di bagian supplier dan kontak supplier ini harusnya tuh nilai per kolomnya tuh value-nya tuh cuma satu gitu. Kayak kayak di sini kan di contoh produk yang nama pelanggannya itu Atifa, laptop sama mouse. Harusnya ini dia terpisah gitu. Jadi eh, harusnya untuk dinormalisasikan kita untuk melakukan
supaya tabelnya ini menjadi normal, itu harus dinormalisasikan dengan dirincikan. Jadi nanti ada bagian Ativa khusus bagian yang membeli laptop, terus ada juga row yang dimana Ativa ini akan membeli produk mouse gitu. Jadi dia tidak double kayak begini, dalam satu kolom ini tidak double. Nilainya ini hanya boleh satu dalam satu. Nilainya itu hanya boleh ada satu dalam satu kolom. Karena kalau kayak double begini, kayak ada dua value di dalam satu kolom, itu multiple values namanya, atau datanya itu tidak anomik. Terus yang ketiga itu ada menghindari adanya terdapat anomali data atau hal yang tidak good. Nah, selanjutnya itu kita bisa lihat di sini tahapan pertamanya itu first normal form, di mana setiap kolom itu hanya boleh kriteria first normal form ini, di mana setiap kolom itu hanya boleh memiliki nilai atomik atau tidak ada data gabungan yang seperti saya bilang sebelumnya tadi, tidak boleh eh, ada data gabungan. Nah, jadi kayak kolom di produk, terus jumlah, harga satuan, supplier, dan kontak supplier itu dipisahkan menjadi baris-baris atau jadi kayak dipisahkan menjadi baris yang tadinya dalam satu kolom itu ada dua data, ada dua value. Nah, ini dipisahkan sehingga di kolom produk, jumlah, harga satuan, supplier, dan kontak supplier itu tinggal satu produk saja di dalam satu row dan satu kolom. Nah, terus setiap baris sekarang itu memiliki satu nilai tunggal untuk setiap kolom. Nah, seperti yang telah saya paparkan sebelumnya. Terus selanjutnya itu adalah tahap second normal form, di mana second normal form itu kriterianya harus memenuhi, pertama itu harus memenuhi first normal form. Terus setiap kolom non kunci itu harus bergantung secara penuh pada primary key atau tidak ada ketergantungan parsial. Nah, masalah yang terdapat di tabel sebelumnya itu kolom nama pelanggan, alamat pelanggan, supplier, dan kontak supplier itu tidak bergantung langsung pada order ID plus produk, melainkan pada entitas lainnya gitu. Nah, dengan itu ada solusinya adalah memisahkan tabel menjadi beberapa tabel berdasarkan ketergantungan fungsionalnya. Nah, di sini itu ada uh, tabel pelanggan dan juga tabel order detail, pemisahan data pelanggan dan reduksi redundansi. Nah, di sini perubahan dari first normal form ke second normal form itu kolom non kunci yang tidak tergantung langsung pada primary key dipindahkan ke dalam tabel terpisah. Jadi data di sini tuh kita memisahkan, awalnya kan tadi itu ada menjadi dalam satu tabel yang dinormalisasikan per baris. Nah, selanjutnya di bagian di second normal form ini kita mengubah, jadi kita merincikan lagi jadi dua tabel. Ada tabel pelanggan dan juga tabel order details, yang dimana order details ini terdiri dari produk, jumlah, ada kolom order ID, produk, jumlah, harga satuan, supplier, dan juga kontak supplier. Selanjutnya di yang third normal form itu ada tabel pelanggan, tabel supplier, tabel order details. Jadi tahap third normal form ini itu harus memenuhi second normal form terlebih dahulu, terus tidak ada kolom non kunci yang bergantung transitif pada primary key. Jadi harus langsung bergantung pada primary key-nya. Nah, masalah di tabel kedua, tabel second normal form itu tidak ada masalah ketergantungan transitif karena data telah terpisah sesuai dengan entitasnya. Nah, tabel setelah third normal form ini itu sebenarnya di sini kita lebih melakukan detail. Jadi tadinya itu tidak ada tabel supplier. Nah, memudah lebih memudahkannya itu kita memberikan tabel supplier di sini. Jadi ketika kita ingin mengetahui kita ingin melihat
kontak supplier dari tabel order details itu kita bisa tahu. Jadi tidak terlalu banyak informasi yang tidak terlalu banyak informasi pada tabel order details yang seharusnya bisa lebih dirincikan lagi di tabel lain. Kayak kayak seharusnya kayak tadi ini kan di tahap sebelumnya itu, di tahap yang ini itu kita gabung kontak supplier dan juga suppliernya. Nah, di bagian third normal form ini kita melakukan perubahan dengan melakukan normalisasi dengan cara lebih merincikan lagi. Dengan cara lebih merincikan lagi. Jadi di tabel order detail itu kita bisa lihat suppliernya dari PT mana, tapi kita tidak dapat melihat uh, kontaknya. Jadi untuk melihat kontaknya itu bisa dilakukan pencarian di bagian tabel. Kita bisa melihat di bagian tabel supplier saja gitu. Nah, selanjutnya itu adalah IRD, di mana relasi antar tabel order details dan tabel pelanggan itu dia relasinya one to many. Jadi satu order itu dapat memiliki banyak order detail. Jadi banyak satu pelanggan itu bisa memiliki banyak pesanan atau ordernya itu banyak pesanannya. Nah, jadi pelanggan itu akan memiliki beberapa detail produk. Relasi ini itu menghubungkan antara order ID yang ada di tabel order details dengan order ID di tabel pelanggan. Artinya satu pelanggan itu memang dapat memiliki banyak entry memiliki banyak pesanan lah dalam tabel order details berdasarkan setiap pesanan yang telah dibuat si pelanggan. Nah, yang kedua itu ada relasi antar tabel order details dengan tabel supplier. Di sini many tuan banyak order details itu mengarah ke satu supplier. Penjelasan di sini itu setiap produk dalam detail order atau order details itu dia berasal dari satu supplier. Nah, jadi kayak kolom supplier di tabel order details dengan kolom supplier di tabel supplier. Jadi supplier di tabel supplier itu menunjukkan bahwa banyak entry dalam order details itu dapat mengarah pada satu supplier. Contohnya tadi pada bagian pada bagian kita bisa melihat bahwa Kana itu dia memesan printer dan juga scanner, di mana printer dan scanner ini berasal pada satu supplier yang sama. Gitu. Jadi di IRD ini terdapat relasi one to many dan juga relasi many to one, yang dimana one to many ini antara order details dengan pelanggan, dan relasi many to one itu terdapat pada order details dan juga supplier. Nah, kita masuk di bagian kesimpulan. Jadi, proses normalisasi yang dilakukan pada basis data bertujuan untuk memperbaiki struktur data agar lebih efisien dengan mengurangi redundansi dan juga memastikan integritas data yang lebih baik lagi. Nah, melalui 3 tahap normalisasi. Yang pertama first normal form, second normal form, dan third normal form. Tabel yang awalnya tidak terstruktur seperti tabel yang tidak normal tadi, itu dapat terstruktur dengan baik ketika diorganisir dengan melakukan tahap normalisasi database. Jadi syarat-syarat dari first normal form yang tadi itu setiap kolom hanya berisi nilai atomik. Jadi tidak ada grup atau nilai. Kayak tadi kan ada 2 nilai dalam satu kolom. Nah, di first normal form itu harus diubah gitu. Jadi tidak ada grup atau nilai ganda dalam satu kolom. Setiap baris harus bersifat unik. Nah, jadi berarti setiap baris memiliki primary key yang membedakannya dari baris lain. Nah,
Terus yang second normal form itu harus pertama syaratnya itu harus memenuhi first normal form terlebih dahulu. Terus setiap kolom non primer harus bergantung sepenuhnya pada primary key. Yang ketiga, third normal form itu sudah memenuhi second normal form dan tidak ada ketergantungan transitif antara kolom non primer. Nah, perbandingan singkatnya itu kayak kalau sebelum sebelum data yang tidak normal itu datanya itu tidak atomik, banyak data gabungan dalam satu kolom. Nah, terus kalau semisal first normal form itu data atomik sudah diubah menjadi data atomik, jadi semua data gabungan yang tadinya itu ada dipisahkan menjadi baris individu. Nah, terus second normal form itu data dipecah berdasarkan ketergantungan penuh pada primary key. Nah, terus yang third normal form itu data bebas dari ketergantungan transitif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan pada proses normalisasi database. Semoga dapat dipahami. Saya Atifah Nur Rahman MD melakukan terima kasih atas proses pembelajaran yang telah dilakukan selama ini kepada Ibu, dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk setiap orang yang telah membersamai proses pembelajaran kami. Ini merupakan video tugas akhir sebagai bukti penyelesaian tugas akhir untuk mata kuliah sistem basis data. Semoga kita dapat melanjutkan proses, dan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.